Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Hai sahabat waktu, ada banyak cara agar kita dapat berkontribusi dalam mengharumkan nama Indonesia. Bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti menjadi individu yang tertib dan peduli lingkungan sosial, dan bisa juga dengan menjadi seseorang yang berprestasi di bidang apapun. Banyak talenta-talenta di negeri ini yang berhasil membuat nama Indonesia dikenal hingga kancah dunia. Ingin tahu siapa saja orang-orang Indonesia yang sukses di luar negeri yang belum banyak digaungkan oleh tanah air kita tercinta? Yuk simak videonya. Yang pertama ada Malea Emma Chandrawijaya. Siapa yang muncul di benak Anda pertama kali ketika ditanya nama-nama musikus Indonesia yang sukses berkarir di dunia internasional? Mungkin kebanyakan dari kita akan menyebut nama-nama yang familiar seperti Agnes Monica, Anggun, atau Joy Alexander. Bagaimana dengan seorang anak perempuan cantik dan lucu bernama Malea Emma Chandrawijaya? Mungkin nama tersebut masih sangat asing di telinga masyarakat Indonesia. Penyanyi cilik asal Indonesia yang sudah lama tinggal di Amerika bersama keluarganya ini sukses mencuri perhatian dunia internasional dan warganet berkat penampilannya sebagai penyanyi pembuka di pertandingan Liga Sepak Bola antara LA Galaxy dan Seattle Sounders September tahun lalu, membawakan lagu kebangsaan Amerika yaitu The Star Spangled Banner. Begitu spektakulernya penampilan gadis yang baru berusia 7 tahun itu melantunkan lagu yang merupakan salah satu lagu tersulit untuk dinyanyikan karena banyaknya nada-nada tinggi. Penonton yang memadati stadium pun langsung riuh terkesima. Primadona sepak bola David Beckham dan Zlatan Ibrahimovic bahkan turut memuji kemampuan menyanyi gadis yang ternyata juga penyuka sepak bola itu. Zlatan bahkan lewat akun Twitter resminya memberikan pujian untuk Malea. Bakat menyanyi Malea sebenarnya sudah terasa sejak bahkan ia berumur 3 tahun. Sebelum penampilannya yang membuat dia dikenal ini, dia telah rajin mengikuti banyak kontes menyanyi dan memenangkan beberapa di antaranya. Selain bertalenta di bidang musik, Malea juga berbakat dalam modeling dan akting. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya dirinya untuk membintangi iklan dari beberapa brand-brand kenamaan dunia. Sebut saja Amazon, Lenovo, dan Jeep. Dengan usianya yang begitu muda, dia sudah bisa mencapai prestasi yang sangat membanggakan. Jadi tidak sabar melihat prestasi-prestasi apalagi yang akan dia capai di masa depan. Yang kedua ialah Ken Kawan Sutanto. Di dunia medis dan kedokteran, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dipenuhi oleh orang-orang yang jasanya berdampak meskipun nama mereka tidak dikenal. Salah satunya adalah Ken Sutanto. Pria kelahiran Surabaya tahun 1951 ini merupakan penemu obat untuk pengobatan kanker bernama The Nanomicrobubble Contrast Agent, yang bekerja dengan cara mendeteksi sel-sel kanker di jaringan pembuluh darah penderita dan mematikannya. Selain itu, ilmuwan yang juga merupakan pemegang 4 gelar doktor di bidang yang berbeda-beda, yakni farmasi sains, rekayasa, kedokteran, dan juga pendidikan ini juga memiliki hak paten atas 26 penemuannya di Jepang dan 2 di Amerika Serikat pada bidang elektronika, ilmu kedokteran, dan juga farmasi. Di sepanjang karirnya, beliau banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah Jepang dan juga di negara lain. Sebut saja Pan Asia Association of Greater Philadelphia di Amerika, yakni Achievement Award di bidang farmasi dan akademia, hingga selama 7 tahun berturut-turut, tahun 1994 sampai 2000, menjabat gelar Profesor Riset dan Mengajar Terbaik di Toin University of Yokohama di Jepang. Tidak puas hanya bergelut di bidang kedokteran dan akademia, ilmuwan yang hingga kini menjabat sebagai guru besar di Universitas Internasional Venice Italia dan Universitas Waseda Jepang ini juga berbagi ilmu dengan menulis 3 buku dalam bahasa Jepang dan Indonesia. Dari membaca sedikit cuplikan tentang prestasi beliau,
Kita ketahui bahwa beliau adalah seorang yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, tapi juga mental yang mau terus belajar dan tidak mudah berpuas diri. Dua hal ini adalah bahan utama untuk membentuk karakter yang nantinya akan menuntun kita pada kesuksesan. Patut dicontoh, kawan. Selanjutnya ialah Mark Budiharjo. Usia 21 tahun adalah usia di mana biasanya seorang anak muda sedang bekerja atau baru saja lulus dari perguruan tinggi. Namun, tidak halnya bagi seorang prodigi di bidang matematika. Mark Tian Budiharjo yang dengan usianya yang saat ini baru 21 tahun telah menjadi asosiat profesor di salah satu universitas dengan akreditasi tinggi di dunia, yaitu University of California, Los Angeles atau UCLA. Bakat Mark sudah mulai terlihat sejak dia masih kecil. Di saat anak-anak umur 7 tahun yang lain baru mulai belajar menghitung dan penjumlahan, dia berhasil lulus ujian General Certificate of Education atau GCA level A di United Kingdom yang umumnya baru ditempuh saat murid berusia 17 tahun dan mencetak nilai A untuk subjek matematika dan matematika tingkat lanjut. Di tahun yang sama di mana dia menyelesaikan ujian tersebut, dia menjadi orang termuda di Hong Kong yang terdaftar sebagai mahasiswa. Lebih lanjut lagi, dia mengatakan bahwa program kurikulum yang dirancang khusus untuk dirinya atau karena usianya yang begitu belia oleh universitas di mana ia belajar, yakni Hong Kong Baptist University, dirasa terlalu mudah dan tidak cukup menantang secara intelektual. Pencapaian mengagumkan Mark juga berkat darah jenius yang sepertinya mengalir di keluarga Budiharjo. Kakak Mark ternyata juga seorang prodigi yang berhasil diterima di Oxford University Mathematical Institute pada saat dia berusia 14 tahun. Sementara ayahnya pernah 2 kali mengikuti program akselerasi di sekolahnya. Mark mengajarkan bahwa jika kita mau mencapai keberhasilan di usia muda, tidak cukup hanya memiliki bakat. Kita juga perlu memfokuskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengembangkan talenta kita karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Selanjutnya ialah Chairul Anwar. Lulusan Sarjana Teknik Elektro ITB tahun 2000 ini dikenal sebagai penemu prinsip dasar teknologi 4G. Dia menemukan terobosan konsep teknologi wireless itu saat melakukan penelitian di Nara Institute of Science and Technology NICE Jepang 2005. Lelaki asal Kediri itu juga sempat mendapat tawaran permanen residen dari pemerintah Jepang karena kontribusinya yang luar biasa di bidang telekomunikasi. Namun karena kecintaannya kepada Indonesia, Chairul menolak tawaran tersebut. Yang selanjutnya ada Mulyoto Pangestu. Ilmuwan Indonesia yang lahir di Pekalongan 11 November 1963 ini dikenal dunia karena berhasil menemukan evaporative drying, yaitu suatu kemasan penyimpanan sperma kering dan beku yang tidak membutuhkan penanganan khusus dan hasilnya dapat tetap dipakai walau telah disimpan bertahun-tahun. Inovasi Mulyoto dianggap sebagai terobosan spektakuler karena ia menemukan secara efisien untuk menyimpan sperma dengan menggunakan bahan sedotan plastik khusus dan kantong aluminium foil khusus yang hanya berbiaya sekitar 50 sen Amerika Serikat. Penemuan teknik penyimpanan sperma yang fenomenal itu telah membuat karir Mulyoto menanjak di Australia hingga ia menjadi dosen di sana. Bidang fashion ada Ardistia Dwi Asri. Ardistia mengambil jalur pendidikan fashion design di Parsons School of Design. Setelah merasa cukup dengan pendidikan formal di bidang mode, Ardistia magang sebagai asisten desainer untuk Diane von Furstenberg 2003, freelancer di rumah mode Ann Taylor, Gap, dan menjadi technical designer Tommy Hilfiger. Cerita kesuksesan tokoh-tokoh di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya Indonesia tidaklah kekurangan orang-orang yang cerdas dan berbakat. Yang menjadi kekurangan kita adalah memberi perhatian pada orang-orang yang seharusnya tidak perlu disorot
sehingga individu yang dengan bakat yang selayaknya patut diapresiasi justru malah tidak dikenal. Oleh karena itu, marilah kita menjadi masyarakat yang tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita hiburan yang tidak berkualitas dan mulai meluangkan waktu untuk membaca biografi individu-individu sukses agar kita terinspirasi untuk menghasilkan karya yang mengharumkan nama bangsa. Sekian sahabat waktu, para diaspora yang mampu membuat bendera merah putih berkibar tinggi di negeri orang. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sedikiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.